Siapa lagi yang belum ya? Pak Akbar? Akbar, Bu. Akbar juga Akbar, Bu. belum ada. Ya, baik, kita lanjut saja dulu sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Ya. Nah, untuk kegiatan hari ini, kita akan masuk ke materi selanjutnya, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari materi Microsoft Word. Ya, nah ada yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengenalan Microsoft Word. Nah, sebentar Ibu tampilkan dulu untuk mengingat kembali. Nah, sebelum kita lanjut, barangkali anak-anak persiapkan dulu untuk dicek dulu koneksi jaringannya, apakah sudah bagus, dan jika diperlukan, anak-anak bisa menyiapkan alat tulis dan buku catatan. Barangkali nanti ada yang perlu dicatat. Ya, sudah siap untuk perlengkapannya? Sudah, Bu. Siap, Bu. Sudah siap. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak harus nantiasa menjaga kesehatan ya. Di situasi pandemi saat ini, ingat protokol kesehatan agar kita terhindar dari bahaya virus COVID-19. Ya. Nah, untuk materi kita yang minggu lalu itu, maaf, nah, minggu lalu kita sudah belajar pengenalan Microsoft Word, ya, yaitu ada pengenalan Microsoft Word. Ada yang masih ingat tentang menu dan icon? Apa saja yang ada di Microsoft Word? Ada menu open, Bu. Ada menu open. Yang lain? Versi berapa, Bu? Kalau di versi saya ada home, ada ribbonnya, home, insert. Oh ya, yang Layout, Bu. layout ada ya. Itu versinya beda-beda ya, tergantung yang kita punya. Ya, yang kita gunakan sekarang itu 2016 ya, yang sudah terinstall di laptop. Nah, itu dia materi menu dan icon. Kemudian operasi dasar Microsoft Word. Siapa yang ingat tentang operasi dasar? Apa saja yang termasuk dalam operasi dasar Microsoft Word? Copy paste, Bu. Ya, copy paste lagi. Ada lagi yang lain? Replace, Bu. Replace, ya. Dan yang lain? Print, Bu. Print, ya. Nah, operasi dasar itu diantaranya ada membuka dokumen, kemudian menyimpan dokumen dengan nama baru, dan mencetak, dan yang lainnya. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar operasi blok. Ya, antara lain blok, ada copy, cut, dan paste. Ada yang masih ingat apa beda copy dan cut? Kalau copy datanya masih ada, kalau cut data yang sebelumnya hilang. Ya, bagus sekali Yogi. Ada yang lain lagi? Memberi pengertian lain? Ari, bisa? Coba sebutkan perbedaan copy dan cut. Kalau copy itu membuat duplikat, kalau cut itu memindah. Ya, bagus sekali ya. Copy itu menggandakan ya. Kemudian cut itu memindahkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar format teks. Kemudian
kita akan belajar format paragraf dan bullet and numbering. Nah, adakah di antara kalian yang sudah pernah melakukan format teks, paragraf, atau menggunakan bullet and numbering? Pernah, Pak. Belum, Bu. Belum. Ada yang sudah pernah? Sudah sedikit, Bu. Sudah, Budi. Ada yang bisa memberi gambaran bagaimana itu format teks atau format paragraf? Kalau yang paragraf, Bu, Ya. yang rata kiri, rata tengah, sama rata kanan itu, Bu, ya? Oh iya, ya benar sekali. Kalau bullet and numbering, ada yang tahu apa itu? Untuk bullet itu untuk seperti penomoran tapi bentuknya simbol, Bu. Ya, bullet itu penomoran bentuknya simbol. Yang format teks, ada yang tahu? Format teks. Ya, Rosan, Oh, mungkin itu. apakah sudah pernah menggunakan? Mungkin besar kecil huruf itu, Bu. Yang uppercase, lowercase itu, Bu. Bukan. Format font ya, Bu, maksudnya. Ya, format font. Itu kan termasuk format teks juga. Ya, betul. Ya, ada untuk mengatur besar kecilnya huruf dan yang lainnya. Ya. Nah, itu untuk materi kita hari ini ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mempelajari materi format teks, format paragraf, bullet and numbering, nanti kalian diharapkan mampu melakukan format teks, melakukan format paragraf, dan menggunakan bullet and numbering pada dokumen Microsoft Word. Nah, ini nanti berfungsi ketika kalian membuat dokumen, kalian bisa memformat, mengedit agar dokumen kalian menjadi lebih rapi dan sistematis ya, menggunakan penomoran. Suaranya nggak kedengaran? Jaringan ini. Jaringannya. Suaranya nggak otomatis masuk, Bu. ini. Jaringannya, Bu. Mulai lagi. Sudah ya? Suaranya Sudah. putus. Ya, Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Nah, untuk penilaian yang dilakukan hari ini ada 3 penilaian, yaitu sikap, ya. Nanti Ibu akan menilai keaktifan kalian, kedisiplinan, kemudian sikap kalian dalam berinteraksi dengan teman kalian ketika berdiskusi. Kemudian penilaian pengetahuan, itu nanti Ibu akan nilai dari LKPD dan tes formatifnya. Yang keterampilan juga nanti dalam LKPD dan hasil dari praktek kalian. Sudah, untuk sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Nah, Paham, Bu. sekarang kita akan lanjut ke bagian materinya. Ibu harap kalian semua masuk ke Google Classroom dulu ya. Sudah semua masuk ke Google Classroom? Saya belum, Bu. Belum tahu kodenya. Ya. Sekarang Ibu share kode di grup WhatsApp dulu ya. Silakan bergabung ke Google Classroom. Sudah, Bu. Ya. Tunggu sebentar. Nah, silakan lihat Google Classroom kalian. Di sana sudah ada, Ibu sudah memasukkan pretest, LKPD, modul, serta yang lainnya. Kalian bisa cek di sana ya. Nah, untuk pertama, sebelum kita masuk ke materi, Ibu sudah menyediakan pretest di sana. Nah, nanti kalian jawab dulu soal pretestnya. Di situ nanti kalian jawab melalui link yang sudah Ibu sediakan. Ya. Nah, pretest ini nanti bertujuan untuk mengukur kemampuan awal kalian. Sehingga Ibu mengetahui seberapa jauh kalian atau pengetahuan awal kalian tentang materi ini. Ya, nanti Ibu berikan waktu 10 menit untuk menjawab pretest ini.
Sudah semua bisa mengakses? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, sudah. Nah, silakan dikerjakan dulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tugasnya. Ada yang mengalami kendala? Sudah? Bisa, Bu. Bisa. Sedang Bisa, Bu. mengerjakan. Bisa. Ya, sudah. Nah, sudah semua ya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah selesai. Baik, jika sudah, nah sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Nah, untuk bagian ini, nanti kalian bisa baca dan cermati dulu LKPD yang ada di sana. Ya, di sini sudah ada petunjuknya. Nah, dan di sini sudah Ibu sediakan lembar soal serta lembar jawaban untuk LKPD-nya. Nanti kalian buat kelompok. Untuk mengerjakan ini, kalian bentuk kelompok di grup WhatsApp, kemudian kalian berdiskusi ya di grup tersebut dan masukkan Ibu di grup kelompok kalian. Nanti sehingga Ibu bisa jika ada kendala nanti Ibu bantu dan Ibu bisa mengecek keaktifan kalian di sana. Nah, setelah itu nanti tugasnya bisa kalian kirim melalui link ini. Ya, bisa dibaca dulu. Barangkali ada yang kurang mengerti. Jelas, Bu. Ya, sampai di sini ya. Sudah ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, nanti materinya juga sudah Ibu sediakan di sini. Ya, di bagian modul. Nah, di sini ada bahan ajar, media PowerPoint, serta beberapa video dari YouTube yang bisa kalian tonton di sini. Ya, sambil kalian mencermati LKPD, nanti kalian bisa pelajari materi yang sudah disediakan di sini. Nah, bagaimana sampai di sini sudah paham? Ya, Bu. Nah, sambil kalian mencermati ini, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait materi kita hari ini, ya. Nah, terkait materi PowerPoint, maaf, Microsoft Word. Nah, di sini, nah materi ini juga bisa kalian akses di Google Classroom tadi ya, di bagian media. Nah, kalian buka dan cermati. Ya, sambil berdiskusi bisa kalian perhatikan penjelasan dari Ibu. Nah, di sini ada materi format teks. Nah, format teks ya. Nah, di sini kalian nanti akan belajar untuk mengatur font, jenis huruf, dan ukuran huruf atau font size. Nah, ada bermacam-macam ukuran font size, ukuran huruf dan jenis huruf di sini. Ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan salah satunya yang sudah pernah menggunakan? Arial, Bu. Ya, Arial. Ada lagi? Pulpen or style. Ya, Comic Sans. Comic Sans MS ya. Kemudian size-nya. Nah, jika kalian misalnya bekerja di Microsoft Word, nah kalian bisa lihat di bagian ini, ya, di bagian menu ini. Nah, bisa klik tanda panah ke bawah dan kalian bisa melihat berbagai jenis tulisan atau font di sini. Nah, di sini untuk font size-nya, ya. Nah, untuk penggunaannya, ada yang sudah pernah menggunakan ya tadi ya? Ada yang tahu langkah-langkahnya bagaimana? Nah, Di blok sini, dulu, Bu. ya, Budi, bagaimana? Kira-kira Di blok langkah-langkahnya? dulu, Bu. Bagian mananya yang di blok? Tulisan yang mau diganti, Bu. Ya,
betul sekali ya. Nah, kalian untuk menggunakan font dan font size ini nanti kalian bisa lakukan dengan dua cara, yaitu sebelum mengetik atau setelah kalian mengetik kalian bisa format. Nah, untuk jika sebelum mengetik kalian bisa atur terlebih dahulu dengan cara klik font kemudian pilih jenis tulisannya. Sini ya. Misalnya ini, Copper Black. Kemudian ukuran tulisannya. Nah, kalian bisa atur sendiri. Baru kalian mengetik di sini. Nah, sampai di sana paham? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. untuk yang kedua, itu bisa kalian lakukan setelah kalian selesai mengetik dokumen. Nah, seperti ini contohnya. Ibu sudah selesai mengetik. Nah, kalian format sekarang. Contohnya, kalian blok dulu bagian mana yang mau kalian format. Kemudian, kalian pilih jenis tulisannya. Misalnya, Ibu gunakan yang ini, Cambria. Kemudian, yang font size-nya 20. Nah, dia akan langsung diformat, berganti sesuai dengan pilihan kalian. Sudah paham sampai sini ya? Nah, kalian juga sambil online, kalian bisa buka Microsoft Word kalian ya, sambil melihat-lihat, kalian bisa atur jendela kerja kalian. Nah, kemudian selanjutnya mengatur warna huruf. Nah, di sini kalian bisa atur warna hurufnya. Nanti bisa kalian lakukan dengan font color. Ya. Nah, ada yang sudah pernah menggunakan font color? Belum, Bu. Belum. Nah, semuanya belum ya? Nah, kita akan belajar sekarang ya. Untuk font color, nanti kalian bisa atur di sini. Nah, kalian bisa pilih berbagai macam warna di sini sesuai dengan keperluan kalian. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu kalian blok dulu bagian mana yang ingin kalian ganti warnanya. Kemudian kalian pilih warna sesuai keinginan kalian. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira kalau kalian praktek sendiri bisa nggak? Bisa, Bu. Tadi itu sudah Kira-kira dicontohkan. kalau kalian... Nah, ini kan Ibu contohkan secara sepintas. Kalau nanti kalian misalnya lupa, kalian bisa buka kembali Google Classroom-nya. Di sana sudah Ibu sediakan materinya ya di sini. Nanti kalian bisa buka di sini kembali ya. Nah, kemudian lanjut ke format teks. Nah, di sini ada namanya 3 pilihan ya. Untuk menebalkan, memiringkan, dan membuat garis bawah. Nah, ini nanti juga berfungsi untuk mengatur teks kalian agar lebih bervariasi ya. Nah, di sini pilihannya. Coba perhatikan dulu. Di sini. Nah, jika kalian amati dari bentuk tulisannya, bold, italic, underline, kira-kira ada yang tahu nggak apa fungsi dari masing-masing bagian tersebut? Jika memperhatikan ini, dari bentuknya ini. Yang Italic, D, cetak miring, Bu. italic untuk apa? Cetak Suratnya? miring. Ya, betul sekali, cetak miring. Kemudian underline, Garis bawah, Bu. garis bawah, ya. Nanti ketika kalian membuat surat ataupun tugas, nanti kalian bisa atur menggunakan ini. Ya. Nah, ini bisa Ibu contohkan, misalnya Ibu ingin menebalkan teknologi informasi ini. Nah, kalian tinggal blok saja. Sudah semua bisa melakukan operasi blok ya? Bisa, Bisa, Bu. Ya. Ya. Jika belum, nanti kalian harus sering-sering berlatih lagi ya, agar tangannya lemes.
Ya, biar lebih mudah melakukan operasi blok. Ya, Bu. Nah, ini di blok, kemudian, nah, diklik. Sehingga tulisannya menjadi tebal. Kemudian untuk memiringkan tinggal di blok, kemudian miring. Sudah? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, Bu. baik. Waktunya masih berapa, Pak? Waktunya masih 7 menit. Nah, untuk materi yang lain, nanti kalian bisa baca di sini, dan Ibu juga sediakan link YouTube-nya di sini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini, ataupun di Google Classroom-nya. Ya, kalian bisa akses di sini nanti. Nah, untuk sekarang, setelah kalian memahami materi, Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi mengenai LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ya, kalian silakan diskusikan bersama kelompok kalian terkait tugas yang ada di LKPD ini. Kira-kira sudah dibaca tugasnya? Sudah dipahami? Ada yang mengalami kendala? Nah, Ibu jelaskan sedikit untuk LKPD-nya. Nah, di sini ada lembar soal, nanti bisa kalian buka. Dan di sini juga ada lembar jawaban. Untuk lembar soal, nah ini. Nah, di sini disediakan teks yang nantinya kalian harus format. Teks ini nanti kalian harus format seperti ini. Ya. Nah, untuk formatnya, font dan yang lainnya sudah disediakan di sini. Nanti kalian diskusikan bagaimana caranya agar bisa seperti ini. Ya, nanti kalian diskusikan bersama kelompok. Jika sudah, nanti kalian tinggal kirim ke link ini. Setelah itu kita akan diskusikan bersama, beberapa anggota kelompok, beberapa perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, Ibu persilakan untuk mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 20 menit. Ya, silakan. Bagaimana? Kira-kira ada yang mengalami masalah saat mengerjakan tugasnya? Apakah ada yang mengalami kendala? Formatnya harus sama ya, Bu? Ya, nanti dalam teks ini diatur agar seperti ini. Nah, di sini sudah disediakan. Kalian tinggal atur saja sesuai ini, ya. Nah, sini. Baik mulai dari format teks, format paragraf, bullet numbering, dan yang lainnya. Sudah paham? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya. Baik, sudah semua selesai mengerjakan? Sama. Sudah? Sudah, Bu. 3 menit. Nah, jika sudah, Ibu minta satu orang perwakilan mungkin yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nanti bisa di-share screen saja ya. Kita cek bersama-sama apakah itu sudah betul atau tidak. Coba Yogi mempresentasikan. Siap, Ibu. Dah. Dah.
Terima kasih. Perkenalkan, saya Yogi dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami. Ini presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan bertanya. Ya, baik, sudah bagus sekali. Barangkali yang lain ada dari presentasi dari Yogi, apakah ada yang punya pendapat lain atau mau mempresentasikan juga hasilnya? Mungkin Suratmin? Ya, gitu. Ya. Mic-nya belum, Bapak. Mikrofon. Mic-nya masih ke-mute, Pak Surat. Oke, G. Ya, Bu. Ini ketikan saya mungkin kata-katanya tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Mohon dikoreksi. Mungkin itu presentasi saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu dia hasil diskusi kita hari ini. Kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ya. Nah, untuk terakhir kalian nanti bisa kembali cek ke Google Classroom ya. Di situ sudah Ibu sediakan tes formatif. Nanti kalian bisa kerjakan tes itu, klik saja soalnya, kemudian nanti kalian tinggal kirim. Nanti kita akan, nanti Ibu akan cek hasil dari kerjaan kalian. Nah, jika sudah, demikian materi kita hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, Ari. Ya, pada hari ini kita sudah belajar tentang fitur-fitur dari Microsoft Word, mulai dari format teks, kemudian ada format paragraf, dan kita juga sudah belajar mengetik dokumen sesuai format yang dicontohkan oleh Bu Yuli. Ya, Aja, Bu. bagus sekali. Yang lainnya, ada yang bisa menyimpulkan lagi? Waktu habis. Langsung tutup dulu. Waktu sudah. Oh ya, ya. Nah, itu untuk kegiatan belajar kita hari ini. Nah, nanti juga kalian bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan di sini ya. Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini, kalian ketik nanti kesimpulannya di itu. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Sudah mengerti semua? Kita, Bu. Sudah. Anak kita sudah. Maaf Bu Guru, saya terlambat Bu Guru. Waduh, Selamat, Bu. Martinez, Cukup aja, Bu. Martinez dari mana ini? Udah selesai kegiatan baru datang? Tadi saya bangun kesiangan Bu. Pasti kemarin main Mobile Legends nih ya. Selamat main Mobile Legends. Semalam main ML Bu. Ya, baik. Untuk kegiatan hari ini sudah selesai sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke materi Microsoft Word selanjutnya, yaitu tabel dan grafik. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita, oh ya, sebelum Ibu akhiri, nanti ingat untuk post-testnya, bisa kalian akses juga di Google Classroom, kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu sampai jam 12 siang. Nah, untuk akhir hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Nah, karena Martinus baru masuk, Martinus yang tutup dengan doa dulu ya, pimpin doa. Silakan Martinus. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf teman-teman, saya telat masuk. Setelah kita beraktivitas dan belajar bersama teman-teman sekalian dan Bapak Ibu Guru,
kita akhiri dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Oke, Ibu Yuli. Hampir 1 jam baru saja. Oke, Ibu Yuli sudah selesai. Saya Nggak kedengaran Pak suara Bapak. Mohon izin Pak. Terlalu kecil Pak suaranya Pak Aris. Oke Pak. Sudah bisa Pak? Bisa dengar Pak? Ya, silakan Pak. Oke Pak. Untuk Ibu Yuli, saya sudah lihat dari pembukaan sampai inti dan penutup, sudah bisa saya katakan baik. Hanya saja mungkin yang ada kekurangannya itu adalah itu, kalau boleh tahu Ibu Yuli, itu model pembelajarannya apa Ibu Yuli? Itu PBL, Pak. Saya lihat cintanya di modul. Ada di modul ya? Ya. Tapi tadi kan kalau tidak salah itu tidak tercermin di pematerian Ibu di inti di pembelajaran. Harusnya ada di silakan di situ Ibu. Maksudnya apakah diberi permasalahan apa kepada siswanya, itu nanti siswanya akan menyelesaikan, mencari permasalahan itu. Nah, tapi kalau memang ada di modul atau kalau misalnya praktek ada di job sheet, nah itu bisa. Tapi ini kan Ibu tidak dalam keadaan praktek, ya, teori. Jadi seharusnya sebaiknya ya ada di situ. Ya. Selanjutnya untuk materi Ibu itu yang saya tangkap tadi, bahwa ada materi yang memang mungkin menurut saya ini tidak tertangkap baik sama siswa, karena penjelasan atau penjelasan detailnya itu tidak nyampe gitu. Jadi mohon nanti kalau nanti di PPR itu diperbaiki. Untuk penutup saya rasa sudah baik, sudah ada semua item-itemnya, karena nantinya kalau saya sebut lagi di UKIN, kalau di UKIN itu nanti Bu, item-item yang ada di RPP itu akan dinilai semua. Jadi sebaiknya nanti item-item yang ada di RPP itu tetap dilaksanakan di dalam PPR. Mungkin hanya itu, ada yang bisa Ibu jelaskan? Baik Bapak, saya izin bertanya untuk terkait permasalahannya, apakah bisa saya gunakan LKPD itu untuk permasalahannya di PBL ini Pak? Bisa Bu, LKPD. Baru kan nanti kan ada misalnya LKPD itu khususnya untuk apa? Misalnya apakah untuk nanti tugas di rumah atau tugas di sekolah? Nah, yang kita carikan sekarang permasalahan yang saat ini yang harus diselesaikan. Jadi kalau misalnya ada LKPD dikasih, jadi di dalam LKPD itu di situ nanti tercantum penyelesaian masalah di situ. Yang penting di dalam LKPD itu ada itu penyelesaian masalah di situ. Apakah Ibu nanti kasih permasalahan apa? Misalnya tadi Microsoft Word, misalnya ada editan seperti ini. Gimana kalau editannya salah, gimana solusinya? Itu kan
ada permasalahan di situ, sehingga anak-anak itu berpikir bagaimana mencari solusi permasalahan yang ditimbulkan di LKPD. Seperti itu, Ibu. Jadi bisa LKPD itu bisa masuk di dalam inti, ataukah LKPD itu kan LKPD yang kita sering mungkin LKPD yang biasa kita laksanakan berupa PR itu bisa juga seperti LKPD, tapi LKPD yang seperti itu kan tidak dicerminkan ke model pembelajaran yang Ibu buat kalau misalnya kita bawa ke rumah. Tapi yang dibutuhkan adalah permasalahan yang saat pembelajaran itu yang harus ada, seperti itu, Ibu. Masih ada Ibu? Kalau misalnya seperti tadi itu Pak, saya berikan lembar soal dan lembar jawaban itu apakah bisa ya itu dijadikan permasalahan atau bagaimana sebaiknya Pak? Sebaiknya itu oke lah lembar soal, tapi lembar soal ini kan kita lihat dulu apakah soalnya itu berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas siswa ataukah tidak. Kalau memang tidak, itu tidak bisa kita kasih jadikan itu permasalahan. Kalau soalnya kita lihat uraian soalnya bagaimana. Nah, tapi sebaiknya kalau bisa dalam pembelajaran itu, di pelajaran inti itu dilaksanakan. Misalnya seperti saya tadi, anak-anak misalnya disuruh mengetik, ada kesalahan, apa permasalahannya di situ, kenapa bisa terjadi kesalahan seperti itu yang realnya seperti itu, Bu. Kalau memang Ibu sudah siapkan soal dan di situ ada permasalahan yang muncul, itu tidak apa-apa, tapi dilaksanakan atau diselesaikan saat itu juga, jangan dibawa pulang. Ya. Gitu. Ya Bapak. Oke, Bu. Ya. Ya ada. Baik. Untuk penempatan pretest sama posttestnya sudah Pak ya. Untuk kan sebelumnya saya belum isi pretest sama pretest sama posttest pada saat kegiatannya kemarin ada usul masukan dari Bapak untuk mengisi pretest dan posttest. Itu saya masukkan untuk pretestnya di awal inti dan posttestnya itu di terakhir. Bisa Bapak ya? Betul Bu, betul. Jadi pretest dengan posttest masuk semua di pembelajaran inti awal dan akhir. Gitu. Oh, untuk posttestnya bukan di penutup Bapak ya? Berarti bukan, tetap di inti, tetapi dia bagian akhir. Gitu. Penutupan itu penutupan itu tidak tidak seiring dengan pembelajaran inti, maksudnya tidak satu kesatuan. Oh begitu. Inti dia terpisah. Kalau penutup kan contoh misalnya penutup kita berdoa itu, atau kita memberi saran kepada siswa supaya misalnya besok pembelajaran kita harus lebih, misalnya ada yang telat misalnya bisa cepat datang, ataukah kita memberi kepada menginformasikan kepada siswa misalnya tentang kebersihan di dalam kelas, maksudnya itu semua penutup. Tetapi kalau evaluasi pembelajaran itu masuk di inti karena satu kesatuan itu, karena dia tidak terlepas dari materi yang kita bawakan. Selama materi itu yang berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan materi kita yang pada saat itu, itulah yang masuk dalam pembelajaran inti. Ya. Begitu pula pendahuluan seperti berdoa, absensi, dan memberi motivasi kepada siswa. Nah, itu adalah semua pendahuluan. Tetapi pada saat kita masuk di protes, itu sudah masuk inti di situ. Karena kita sudah menjurus ke materi yang akan kita bawakan.
kan nggak mungkin kita memberi protes sementara protesnya tidak sinkron dengan materi yang kita membawakan. Gitu. Seperti itu, Ibu. Baik Bapak. Terus untuk kan sebelumnya itu di bagian inti sudah ada bagian evaluasi begitu Bapak. Apakah itu beda nanti sama post-test atau evaluasi atau tes formatifnya beda, post-test beda atau cukup satu saja Bapak, post-test saja? Yang biasanya itu cukup satu saja, Bu. Tetapi Berarti cukup post-test saja ya? Ya, tapi intinya adalah kan ini kita mau memberi melihat sampai sejauh mana peserta didik kita itu menerima materi yang kita berikan saat itu. Nah, itu post-testnya di situ, evaluasinya. Oh, berarti itu sama ya. Berarti itu sama dengan evaluasi Bapak ya? Ya, betul, sama dengan evaluasi. Tapi kalau kita mau mengevaluasi secara keseluruhan maksudnya dengan materi yang sudah berlanjut, misalnya yang kemarin-kemarin, nah itu lain masalah. Artinya harus kita bedakan antara post-test. Post-test kan itu tujuannya untuk melihat kemampuan siswa pada saat itu. Setelah pretest itu kita mau melihat sampai di sejauh mana sih pengetahuannya siswa. Oh, kurang. Kita memberi materi. Setelah kita memberi materi, kita kasih post-test. Post-test, alhamdulillah, ada peningkatan misalnya. Maka materi Ibu yang Ibu berikan itu dianggap berhasil karena ada perubahan dari pretest ke post-test. Ingat, Bapak Ibu, sebenarnya post-test dengan pretest soalnya itu sama. Tidak beda. Jangan dibedakan lagi post-test dengan pretest. Dari mana kita mau ambil perbandingan kalau beda? Nah itu. Lain masalah kalau evaluasi misalnya evaluasi harian misalnya. Kalau evaluasi harian atau ulangan harian kan pasti kita ambil per KD misalnya, per KD. Kalau biasa kan per KD itu Pak pertemuannya ada lebih dari satu, ya kan? Ada sub-sub materinya. Nah, kalau misalnya ulangan harian, misalnya untuk satu KD, nah itu lain, itu namanya evaluasi. Evaluasi harian. Seperti itu. Tapi kalau post-test khusus untuk materi saat itu yang kita berikan ke siswa dengan catatan soal dan soal pretest dengan post-test harus sama, tidak bisa beda. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ada lagi Ibu? Baik, terima kasih Bapak. Saya kira cukup